Sekarang semakin banyak orang berkeinginan untuk berinvestasi. Tentunya ini adalah berita yang sangat bagus ya. Nah, pilihan investasi sendiri ada banyak. Yang paling banyak dipakai tentu saja adalah saham, obligasi, surat utang negara, atau juga deposito. Saya masih berinvestasi di saham, tapi selain saham ada investasi yang nggak kalah menariknya, yaitu adalah kripto. Karena kripto berpotensi meraih keuntungan yang sangat maksimal, jauh lebih banyak daripada saham. Nah, di antara banyaknya koin atau token kripto yang ada di pasaran saat ini, yang paling besar dan yang paling banyak diinvestasikan adalah Bitcoin. Nah, bagi yang masih berpikir apakah Bitcoin itu layak untuk diinvestasikan, berikut adalah 3 alasan mengapa kita perlu membeli Bitcoin sebagai investasi di dunia kripto. Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest, dan kali ini kita akan membahas alasan mengapa kita perlu banget membeli Bitcoin sebagai investasi utama di dunia kripto. Yang pertama, jumlah investor Bitcoin sangat banyak sehingga memberikan stabilitas. Nah, stabil yang saya maksudkan di sini adalah stabil dalam dunia kripto ya. Meskipun stabil, tapi Bitcoin itu masih tetap jauh lebih volatil dibandingkan dengan aset investasi lainnya seperti saham atau juga pasar uang, Sobat Investor. Apalagi dibandingkan dengan deposito dan obligasi ya, tentunya Bitcoin sangat jauh-jauh lebih volatil, Sobat Investor. Tapi dibandingkan dengan aset kripto yang lain, koin-koin atau token-token lain yang secara market capital lebih kecil dari Bitcoin, tentu saja Bitcoin itu jauh lebih stabil, Sobat Investor. Ya, Bitcoin adalah koin cryptocurrency yang memiliki market capital terbesar saat ini. Jadi, jika kalian bertanya, koin kripto mana yang paling stabil? Tentu saja jawabannya adalah Bitcoin. Pertanyaan kedua, kenapa Bitcoin itu lebih stabil dibandingkan dengan kripto yang lain? Jawabannya adalah karena investor Bitcoin itu sangat-sangat banyak, Sobat Investor, dan market capitalnya juga udah sangat besar. Nah, semakin besar market capitalnya akan membuat Bitcoin itu semakin stabil pergerakannya ya. Meskipun itu juga ada sisi negatifnya, yaitu return Bitcoin dibandingkan dengan kripto yang lain juga biasanya lebih sedikit ya. Angka sedikit yang saya maksud di sini itu adalah return yang di atas 100% biasanya ya. Bitcoin itu dalam beberapa tahun belakangan itu jika dirata-rata dalam 5 tahun itu return per tahunnya lebih dari 100%. Sobat Investor, tentunya return di atas 100% itu jauh di atas return investasi saham, Sobat Investor. Jadi dibandingkan dengan saham, Bitcoin itu masih mungkin memberikan return yang jauh lebih banyak. Dalam hal ini saya rata-ratakan dalam 5 tahun ya, karena kalau dalam 1 tahun terakhir bisa saja naik tinggi atau bisa saja turun sangat dalam, Sobat Investor. Seperti di tahun kemarin Bitcoin hanya naik sekitar 20-40% saja, itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata return di tahun-tahun sebelumnya. Tapi hal ini juga memberikan sisi positif ya, karena jika kalian mulai masuk dari sekarang dan mulai terus menambah porsi Bitcoin kalian, terus membeli Bitcoinnya dari waktu ke waktu, maka sekarang adalah titik beli yang sangat bagus karena harganya sedang murah, Sobat Investor. Alasan kedua adalah potensi keuntungan yang sangat luar biasa. Seperti yang saya jelaskan di atas ya, potensi keuntungan dari Bitcoin itu jauh lebih besar dibandingkan dengan saham. Meskipun dibandingkan dengan kripto yang lain kemungkinan lebih rendah ya, karena semakin kecil market capitalnya itu juga potensi kenaikan atau keuntungannya juga semakin besar. Tapi sebanding dengan itu potensi kerugiannya juga sangat besar sekali ya. Jika Sobat Investor lihat, kebanyakan koin atau token yang ada sekarang ya dalam 1 tahun ke belakang itu biasanya kalau naik bisa naik tinggi banget, atau kalau turun juga bisa turun sangat dalam. Tapi jika kalian bertanya, koin apa yang hampir pasti naik tapi potensinya masih cukup besar atau sangat besar, tentu saja adalah Bitcoin ya. Karena Bitcoin itu kemungkinan untuk cuan itu jauh lebih besar dibandingkan dengan kripto-kripto yang lainnya, Sobat Investor. Karena Bitcoin juga menjadi standar ya bagi kripto yang lainnya. Biasanya kalau Bitcoin itu naik, maka kripto-kripto yang lain juga akan naik. Tapi jika Bitcoin itu turun, maka kripto-kripto yang lain sebagian besar juga akan turun. Jadi jika demikian, kenapa kita tidak berinvestasi di Bitcoin saja yang menjadi golden standard dari pergerakan kripto, dan tentunya keuntungannya juga masih sangat terbuka lebar ya dibandingkan dengan saham tentunya, karena sekarang adopsi Bitcoin itu masih sangat kecil. Jadi jika kalian mencari potensi keuntungan yang sangat maksimal di atas 100% rata-rata per tahun dalam 5 tahun, maka Bitcoin bisa menjadi jawaban yang tepat, Sobat Investor, tentunya dengan resiko yang cukup rendah dibandingkan dengan kripto yang lainnya.
Alasan yang ketiga adalah Bitcoin bisa menjadi alat lindung nilai atau anti-inflasi. Nah, di sini saya jelaskan dulu nih, apa sih yang menyebabkan inflasi? Kita gunakan contoh mata uang fiat, yaitu uang kertas. Jumlah pasokan uang kertas itu terus bertambah, sobat investor ya. Ini saya maksudkan uang kertas apapun yang nggak cuma rupiah, dolar juga sama. Sudah menjadi rahasia umum bahwa bank sentral di negara manapun itu terus menambah pasokan mata uang mereka. Sehingga dengan bertambahnya jumlah pasokan mata uang, tentu saja akan membuat harga barang-barang naik ya, karena persediaan uang yang makin bertambah dan memperebutkan barang yang jumlahnya tetap, tentu saja harga barang-barang itu akan naik. Nah, berbeda dengan mata uang yang jumlahnya terus bertambah, Bitcoin jumlahnya itu tetap, sobat investor. Jumlah Bitcoin yang nantinya akan ditambang secara keseluruhan adalah 21 juta Bitcoin. Nggak akan lebih dari 21 juta Bitcoin. Tentu saja dengan jumlah Bitcoin yang fix 21 juta dan banyaknya orang yang secara rata-rata kehilangan Bitcoin mereka, itu akan menjadikan Bitcoin itu semakin bernilai. Dan ditambah lagi dengan adopsi yang sangat masif dari investor institusi atau perusahaan-perusahaan yang sekarang semakin banyak yang membeli Bitcoin. Jika kalian ingin tahu perusahaan mana saja yang sudah berinvestasi besar-besaran di Bitcoin, silakan lihat video saya beberapa waktu yang lalu ya. Saya menjelaskan perusahaan-perusahaan mana saja yang sudah berinvestasi secara besar-besaran di Bitcoin. Nah, dengan semakin banyaknya investor institusi dan juga bahkan ada negara juga yaitu El Salvador yang sudah berinvestasi di Bitcoin, tentu saja adopsi terhadap Bitcoin akan semakin masif. Oleh sebab itu, Bitcoin adalah salah satu alternatif yang sangat bagus untuk dijadikan sebagai alat lindung nilai atau anti-inflasi, sobat investor. Tapi, saya jelaskan di sini juga bahwa kita gunakan rata-rata itu tahunan ya. Jika sobat investor menghold Bitcoin minimal 3 tahun, saya sangat yakin harganya akan terus naik, sobat investor. Tapi jika kalian hanya hold beberapa bulan saja atau 1 tahun saja, sangat mungkin juga harganya sedang turun karena memang fluktuasi Bitcoin itu masih sangat tinggi dibandingkan dengan aset investasi yang lainnya, sobat investor. Oke, jadi secara overall, sekarang adalah waktu yang cukup awal ya bagi sobat investor yang ingin mulai membeli Bitcoin ya, meskipun sekarang harganya sudah tergolong tinggi ya, sekitar 600 jutaan rupiah per satu koinnya, tapi melihat adopsi masyarakat terhadap Bitcoin yang masih sangat sedikit, sangat mungkin sekali Bitcoin akan naik nilainya berkali-kali lipat dalam tahun-tahun ke depan, sobat investor. Kalau saya sendiri menjadikan Bitcoin menjadi salah satu investasi utama saya. Barulah sebagian kecil dana saya bagi-bagi lagi ke investasi kripto yang lain atau juga saham. Tapi Bitcoin tetap menjadi salah satu investasi yang terbesar di portofolio saya. Oke, bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian juga menjadikan Bitcoin sebagai pilihan investasi utama kalian? Atau kalian memiliki token atau koin lain atau saham-saham lain yang menjadi investasi utama kalian? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki request, koin apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Islam Invest. Semua yang ada di video ini adalah opini pribadi saya ya, mohon untuk tetap lakukan penelitian kalian sendiri sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual koin apapun. Oke, cukup sekian video kita kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terus berinvestasi karena investasi adalah hobi.